Saya sudah bilang sama teman-teman kalau mau ngundang Kiai Kanjeng, manfaatkan semaksimal mungkin. Mereka terbiasa tidur sangat sedikit dan mereka bekerja tidak seperti artis. Mereka ngangkut dewe, nyusun channel dewe, tidak ada masalah. Jadi Kiai Kanjeng itu bukan seniman, mereka itu sahabat-sahabat saya yang bekerja seperti saya. Dan untuk Mas Adit dan seterusnya, untuk mengundang Kiai Kanjeng jangan ribut soal honornya berapa, DP-nya berapa. Bahkan tiketnya juga Anda jangan ribut. Pokoknya objektif aja, di sini bisanya itu berapa tiket. Sisanya saya minta sama Allah. Lah enak toh? Lah bisa. Tapi Anda harus ngikut Allah loh ya. Artinya kalau Allah memang melihat ini baik untuk ketemu, untuk ke Amerika, Allah akan kasih jalan kepada saya. Gitu ya. Jadi Anda bisanya 5, bilang 5. Pak Aliang nambah 1 berarti 6. Nek anjane siap tambah 5. Gitu teman sekalian. Jadi sama Kiai Kanjeng itu jangan berlaku profesional tapi berlaku persaudaraan ya teman-teman ya. Dan itu kami ke Finland, keliling di banyak kota Finland, kita ke Belanda ke 19 hari di 19 gereja. Kita ke London, Inggris, ke Birmingham, ke Leeds, ke Manchester, kita ke Aberdeen di Scotland, kita ke Italia, Vatikan, Roma sekaligus ya, terus kemudian Teramo, Napoli, kita ke Mesir di 6 provinsi, di Kairo, di El Fayum, di Tanta, di Iskandaria atau Alexandria, di Ismailia dan seterusnya. Itu semua persaudaraan. Artinya kalau kita nyugui orang atau nyangoni orang itu karena kemuliaan hati kita, bukan karena orangnya minta. Kan kalau Anda punya tamu, kan tidak tamunya aku gelem rono tapi mangan loh. Kan nggak mungkin begitu. Tapi kan Anda yang memang orang baik, maka Anda pasti kasih makan. Jadi kami itu hidup tidak dari transaksi, kami hidup dari rasa syukur orang. Kan begitu. Ada 3 macam, sebelum Pak Ali yang saya minta ke sini ya, sama beberapa teman. Ada 4 macam uang untuk makannya dan sekolahnya anak-anak kita. 1, uang transaksi. Kalau transaksi itu Anda tahu, yang beli ingin membayar sesedikit mungkin, yang jual ingin mendapat sebanyak mungkin. Jadi nanti terjadi persaingan material kalau uang transaksi. Nomor 2, tiga macam, tidak 4 macam. Nomor 2, uang orang butuh. Orang sedang mengalami kebutuhan dan terpepet, akhirnya jual mobilnya atau jual, bahkan ada yang jual rumahnya dengan harga obral karena saking butuhnya. Kita berhak membeli, tapi kan kurang baik juga. Ada kandungan kekejamannya. Jadi juga kurang berkah ini uang seperti ini. Meskipun kita menolong sebenarnya, tapi kan harganya pasti sangat rendah. Jadi berkahnya kurang. Nomor 3, uang orang bersyukur. Gitu ya. Anda kerja sehari 8 jam misalnya. Mosok yang nyuruh Anda kerja tidak bersyukur. Wong Anda bantu setengah mati. Nah, dia bersyukur dengan memberi gaji kepada Anda. Kalau dia memberi gaji kepada Anda karena rasa syukur di dalam kerjasama itu, maka uangnya lebih berkah daripada sekedar gaji. Ngerti ya? Nah, saya sama Mbak Novia, Kiai Kanjeng dan semua unit saya, sekian sekolahan, sekian unit usaha, unit ma'iyah, macam-macam itu semua hidup dari rasa syukur. Gitu teman sekalian. Jadi kita semua keliling dunia ke 36 kota-kota besar dunia, itu semua tidak pakai transaksi. Itu semua karena saling menjadi satu tim satu sama lain. Kowe nduwemu apa? Kemampuanmu seberapa? Kasih tahu saya beberapa bulan sebelumnya, ya. Kamu tetap berusaha meningkatkan kemampuanmu, saya juga akan mengisi kekurangan. Saya akan minta kepada Allah. Jadi misalnya kami ke Mesir 27 orang. Ke London 23 orang, ke Australia, ke 4 kota Australia 25 orang.
Bayangin berapa tiketnya. Bayangin bagaimana anunya. Pernak-pernik kebutuhannya kan gitu. Mereka hanya bisa kasih tiket 5 Pak dari Australia. Yang 20 saya yang cari. Nah, tetapi apakah saya mampu mencari? Tidak, saya tidak mampu mencari. Saya hanya mampu berikhtiar. Tapi yang mengabulkan adalah Allah. Jadi kalau sampean ikhlas, Allah tidak tega untuk tidak mengabulkan. Kan itu ceritanya ya? Kan gitu. Jadi di situ tuh kita hidup. Kan suami istri kan tidak transaksi. Aku nyambut gawe kon tak kei sakmene gawe awakmu karo anakmu, tapi kon turu karo aku seminggu ping 3 lho ya. Kan ndak gitu kan? Lah enggak transaksi toh, Bu. Yang indah adalah rumah tangga dan keluarga, tidak bertransaksi. Semua dikeluarkan, semua disumbangkan karena cinta kasih. Alangkah indahnya kalau seluruh dunia ini prinsipnya adalah prinsip keluarga, prinsip cinta kasih, prinsip saling memberi satu sama lain. Ngono lho Mas. Lah enak sih Mas. Nek transaksi ya boleh, tetapi yang menguasai dunia kan transaksi sekarang. Akhirnya bangkrut sendiri toh. Menurut Anda Amerika bangkrut enggak? Yunani sudah jelas dan akan 24 negara nanti ikut bangkrut. Indonesia ketbian bangkrut ketbian. Cuman rakyatnya enggak. Rakyatnya hidup sendiri, muter-muter duit cilik-cilik dhewe ana nggawa payung nang mall. Ngeterno dari mall ke mobil oleh duit iso mangan, ya toh. Ono polisi cepek, plek sana dapat duit makan. Gitu kan? Orang Indonesia punya ekonomi mikro yang luar biasa sehingga tidak terlalu terpengaruh oleh keadaan negara. Dolar 15.000 bulan Oktober sakarmu. Gak berpengaruh nang angkringanku kan begitu kan? Itu hanya berpengaruh di hotel-hotel besar, di usaha-usaha kelas menengah atas. Tapi kalau di bawah ya podo ae. Gitu kan. Oh, semua orang Indonesia itu dahsyat. Anda tahu yang bencana Virginia ya Pak, di mana? Di mana bencana di mana di Amerika? Katrina. Itu yang survive kan orang Asia, orang Vietnam. Orang Vietnam, kalau orang sini kan susah. Orang sini ini kalau ditinggal pemerintahnya susah. Tapi kalau orang Indonesia tidak masalah. Orang Indonesia itu BBM kok gak mundai muring-muring. Ayo nang diundakno nang wis. Gitu kok ngomongnya. Ya apa kita jadi diundakno gak diundak-undakno. Ayo nang jane kate matek bareng, ayo matek bareng. Kita kan punya sifat seperti itu. Berani nekat ya toh, Pak ya. Sebelum Pak Aliang nih ya, saya ingatkan hebatnya Anda ya. Berani nekat tuh kita. Bahasa Inggrisnya nekat apa Pak Aliang? We don't have it. We don't have that word, right? Nekat. Apa? Nekat. Berani itu. Berani. Nekat seje rek. Bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya apa? Gutsy. Oke, lumayan. Itu populer enggak? Menjadi wataknya orang Amerika enggak? Tapi kan Anda punya sifat nekat toh? Itu toh? Nekat toh? Bisa sampai ke sini kan janjane bondone nekat toh? Gitu enggak? Iya betul ya. Artinya Anda jangan sedih po ya. Jangan sedih, bersyukur. Udahlah, Anda itu punya jiwa yang hebat, mental yang hebat. Di Indonesia Pak Aliang, pemuda-pemudi enggak punya kerjaan berani kawin. Orang Amerika berani. Kita berani. Sampai bojone meteng jek gondoe penggawean. Terus berani kredit motor, betul enggak? Terus 3 bulan enggak bisa bayar dibalik no motore. Di kredit nang showroom liyane kan gitu. Orang Indonesia itu Anda harus sadar itu namanya personalitas ya. Yang tadi saya bilang, harus ngerti. Loh, tak kasih contoh dikit ya, Anda kan ngerti gondol pacul. Gondol pacul cul. Gembelengan nyunggi wakul gembelengan wakul ngelimpang sekani dadi sak latar. Saya tidak akan ngomong bahwa ini prinsip kepemimpinan, saya cuma mau ngomong nyunggi. Nyunggi itu di sini. What is in English? One word, nyunggi in English. Anybody knows that?
Put things on your head. Ketahuan. Holding nyekel. Ngene wis, oke. Ini bahasa Inggrisnya. Oke, holding. Oke. Gini. Mikul. Sini. Manggul. Ngene. Ngempet. Ngene. Ngene nyangking. Ngene nyekel biasa. Ngene. Gendong, bopong gitu mboten. Wis. What is in English? All of that. Yo carry tok. Toyota Carry. Carry tok loh. Saya itu ingin Anda itu menggali kembali kekayaan Anda. Orang Indonesia itu banyak akal. Banyak akal. Gitu loh. Malaikatnya diakali, Gusti Allah diakali. Wes ya. Kalau jatuh, what is in English? Fall. Bahasa Jawa? Tiba. Tiba apa? Bentuknya ya apa? Nek ngene ndelosor, ngene ngeblak, ngene nyungsep, ngene bokongnya mendukur, jengking. Bagaimana Anda tidak bangga dari diri Anda? Bagaimana Anda tidak bangga menjadi bangsa Indonesia? Kan gitu. Orang Indonesia kok sedih, itu malaikat kecewa. Orang Indonesia kok sedih. Wong melarat aja cengengesan adane. Gitu ya teman sekalian ya. Just to remind you ya tentang diri Anda sendiri. Saya mohon dengan sangat Pak Aliang dan teman-teman untuk maju ke depan sebentar di sini. Tepuk tangan semuanya. Saya berikan mikrofon yang pertama untuk siapa dulu? Siapa dulu? Oke, Mas. Kita masuk ke sini ya. Salam sejahtera atau shalom dari kami, umat-umat Kristen yang ada di Philadelphia. Kayaknya yang butuh perkenalan ini cuma saya. Mereka ini udah orang-orang terkenal di Philadelphia. Ya kan, ini mereka semua udah terkenal. Nama saya adalah Samir Rosid. Saya biasa dipanggil Rosid. Saya dipercayakan untuk menggembalakan gereja GBI Rock yang ada di Philadelphia. Pertama-tama saya ingin mengucapkan saya sangat senang sekali. Sabtu kemarin saya juga dapat kesempatan untuk bertemu dan makan siang bersama beberapa teman yang hadir di sini. Dan juga hari ini merupakan suatu kehormatan untuk saya dan teman-teman boleh menjadi bagian dari hari yang istimewa di tempat ini. Jadi terima kasih telah mengizinkan kita untuk menjadi bagiannya. Kalau kami atau saya diminta untuk merefleksi apa yang tadi beberapa hal yang disampaikan. Ada satu ilustrasi yang Cak Nun tadi berikan yang begitu mengena untuk saya dan juga saya teringat ada sebuah cerita di Alkitab ketika pada waktu itu Yesus sedang berada di rumah ibadah dan dia melihat orang-orang membawa korban persembahan pada saat itu. Dan ada satu orang di mana Yesus berkata, sebelum kamu membawa persembahan, ayo kamu pulang dulu, simpan dulu persembahan kamu, ayo kamu pulang dulu dan berdamai dulu dengan saudaramu. Ada satu cerita yang tadi disampaikan, kalau Janun berkata, kalau saya menampar kamu, itu adalah hal yang mudah untuk saya untuk minta ampun kepada Tuhan. Tetapi hal yang sulit adalah untuk mendatangi saudara yang menyakiti, kalau saudara yang kita sakiti dan kita untuk meminta maaf. Hal yang sering saya ajarkan kepada jemaat yang saya pimpin, saya katakan kepada mereka bahwa beribadah, datang hari Minggu ke gereja, membaca Alkitab setiap hari, memberi persembahan itu adalah hal yang mudah. Tetapi untuk mengasihi orang yang menyakiti kita, mengasihi orang yang sudah melukai kita, itu adalah hal yang sangat tidak mudah, yang susah, tetapi itulah yang harus
dilakukan, itulah yang itulah yang diperintahkan oleh Tuhan, itulah yang saya ajarkan kepada. Jadi sekali lagi selamat Idul Adha, dan juga saya mengucap syukur kita sebagai orang-orang Indonesia yang ada di Philadelphia ini, supaya kita bisa saling mengasihi dan saling terus membantu. Terima kasih. Amin. Selamat siang semuanya, nama saya Aldo Sihaan, Canun. Hubungan saya dan juga teman-teman di dalam komunitas gereja Philadelphia Praise Center dengan Al-Falah itu udah berjalan hampir 10 tahun yang lalu. Teman-teman Al-Falah tuh pernah sholat di gereja gitu, di gereja tempat pas kebetulan kita ada gedung di sana dan beribadahnya di situ. Waktu itu pas lagi mau Idul Fitri. Iya, jadi buka puasa di sana sama-sama dan sholat di sana sama-sama, and it was a wonderful relationship yang berlangsung sampai sekarang. Dan kayaknya ini yang saya dapat message-nya dari Canun adalah message kebersamaan, ya, message keluarga. It's really important bahwa yes, kita semuanya adalah keluarga. Dan tadi kalau diminta untuk refleksi, benar banget, ada similarity waktu tadi Canun ngomongin mengenai Rohman ya Rohim, bagaimana kita hubungan dengan sesama, hubungan dengan ke atas. Sebagaimana kita sebagai orang Kristiani, kita percaya ada yang namanya salib. Salib itu juga berbicara bagaimana kita harus punya hubungan yang baik dengan sesama, horizontal, dan juga punya hubungan yang baik kepada Tuhan secara vertikal. And again, terima kasih Canun, Ibu Novia yang boleh hadir bersama-sama dengan kita, memberikan warna yang baik untuk Al-Falah dan juga masyarakat Indonesia. Terima kasih. Selamat siang. Nama saya Sinta. Saya mungkin dikenal sama teman-teman sekalian sebagai guru nari tradisional di South Philadelphia. Hubungan saya dengan teman-teman di Al-Falah, saya merasa dekat dengan teman-teman di Al-Falah karena saya selalu diundang kalau lebaran ikutan makan-makan. Tapi juga beberapa tahun yang lalu saya sempat mengajar adik-adik di Al-Falah tari saman. Dan tarinya sampai kita nari di dalam gereja ya Kak Cut ya. Jadi saya merasa dekat sekali dengan teman-teman di Al-Falah. Satu hal yang saya ambil dari wejangan Cak Nun hari ini sama dengan Pak Aldo dan Pak Rosid adalah tentang kebersamaan. Bagaimana kita sebagai komunitas Indonesia di South Philadelphia ini, walaupun kita berbeda-beda agama, beda-beda gereja, tapi kalau misalnya kita ngumpul jadi satu tuh kita benar-benar kompak. Karena kita juga ada Indonesian diaspora dan kita sangat kompak untuk melakukan hal-hal yang bersifat tradisional Indonesia atau berciri khas Indonesia. Kebetulan grup tari saya terdiri dari orang-orang yang bukan orang Kristen aja, tapi ada juga teman-teman yang Muslim. Dan hari Sabtu depan, saya harus cerita-cerita Sabtu ini, kita akan menari untuk menyambut si Pope Francis. Jadi mudah-mudahan teman-teman bisa nonton hari Sabtu. Terima kasih sekali kita udah di welcome di acara siang ini. Kayaknya terus saja lah ya. Gak apa-apa lah Pak Aliang. Ya, nama saya Aliang, saya cuma mau ngucapin selamat Hari Raya Idul Adha. Ya, saya pribadi saya akan dukung Al-Falah juga. Kayaknya sudah bisa. Terima kasih. Hidup Pak Aliang. Thank you Baca. Ya teman-teman sekalian, di teman-teman di wilayah teman-teman komunitas Kristiani maupun di wilayah komunitas Muslim masih harus terus-menerus membangun kembali pemahaman-pemahaman untuk supaya wunggul ya, supaya kohesi umat manusia ini utuh gitu ya. Ini kan banyak dipotong-potong oleh pemahaman-pemahaman yang sebenarnya sifatnya tidak mendasar. Kan gitu. Nyun sewu kalau ini sambil supaya jadi ilmu mereka. Jadi di Islam itu kalau saya bikin strukturnya itu yang Anda ketemu tiap hari itu namanya fikih. Fikih itu hukum Islam. Itu tidak tentang semua hal, tapi tentang untuk pengaturan manajemen sosial saja. Fikih juga untuk pengaturan manajemen teknis Anda dengan Tuhan. Itu namanya fikih. Terus di balik fikih, di belakangnya itu namanya usul fikih, usulul fikih, artinya filsafat hukum. Jadi kalau Anda memahami fikih, kalau ngerti, kalau bisa sedikit-sedikit paham usulul fikih. Kenapa kok ada haram, kenapa ada halal, kenapa ada apa 5 ya Bu ya? Wajib,
sunnah, mubah, makruh, halal. Kenapa ada seperti ini? Nah, tolong dicari hujahnya. Hujahnya itu argumentasi sosial dan individualnya. Jadi kalau saya pakai bahasa orang sehari-hari gampang kok. Sesuatu yang kita sepakati tidak bisa tidak kita lakukan, harus kita lakukan. Misalnya bareng-bareng, tidak bertengkar, itu kesepakatannya itu dinamakan wajib. Nah, ada wajib yang karena kita sepakati, ada wajib yang karena Tuhan menentukan. Nah, Tuhan menentukan ini, kenapa Tuhan menentukan? Karena kita kalau nyari nggak selesai-selesai. Maka Tuhan kasih shortcut, pokoknya gini oh, udah kamu percaya aja. Ini harus kayak gini. Kamu tuh kalau bertengkar terus kamu musnah sendiri kamu, gitu kan? Maka Tuhan kasih wajib juga. Tapi prinsipnya adalah segala sesuatu yang jangan tidak dilakukan, itu namanya wajib. Kalau segala sesuatu yang sifatnya kalau bisa dilakukan, itu namanya sunnah. Kalau nggak dilakukan ya sayang, cuman kalau dilakukan ya lebih baik, itu namanya sunnah. Jadi dia lebih lunak. Kalau mubah atau halal, itu ya kamu lakukan ya monggo, ndak ya monggo. Itu namanya halal. Nah, orang Islam ini kan selalu ngomongnya halal haram. Padahal kan 5, mestinya wajib haram. Kalau halal haram berarti cuma 3, karena di bawah halal ada yang namanya makruh. Makruh itu segala sesuatu yang kalau bisa jangan dilakukan. Tidak dilarang, cuman kalau bisa janganlah. Itu namanya makruh. Makruh itu kalau epistemologinya sesuatu yang dihindari, sesuatu yang kurang disenangi lah. Kalau misalnya Anda kok makan kok terlalu banyak itu ya, itu kan nanti ada efek kepada kesehatan mental Anda maupun fisik Anda, itu makruh. Kalau makannya kenemenen ya itu haram lah ya, gitu. Kenemenen sembarang dibadok kan gitu kan. Itu ya. Setelah makruh namanya haram itu pokoknya kalau Allah mengharamkan sesuatu, itu tolong dipelajari apa secara fisika, biologi atau apapun, difahami apa toh sebabnya kok Tuhan benar-benar nggak bolehin ini, gitu kan. Jadi jangan memahami hukum tanpa ilmu, jangan melakukan sesuatu tanpa pemahaman, kan begitu. Jangan, kalau bahasa Jawanya kan lelaku itu harus ada dasar nalarnya kan gitu. Jadi kenapa ini diharamkan? Oh pasti ada alasannya. Mungkin alasannya tidak instan, mungkin jangka menengah, mungkin jangka panjang. Mungkin dia bisa kita ketahui bahayanya setelah sekian putaran misalnya. Nah, salah satu yang kita lakukan sekarang ini adalah sesuatu yang terpaksa saya kasih aja tuh pendeta ya. Jadi Tuhan mengatakan begini, kenapa ini menyenangkan Tuhan ini? Kita ketemu ini Tuhan senang. Meskipun Tuhan itu yang enggak butuh seneng, harap tahu ya. Tuhan itu yang enggak seneng, yang enggak sedih, yang enggak ada masalah kalau Tuhan itu. Cuman dia merendahkan diri untuk memantul ke kita. Kalau Tuhan yang sebenarnya kita enggak mungkin bisa lihat, tapi Tuhan menghadirkan diri dalam misalnya namanya bertajalli. Misalnya Tuhan itu Anda kenal tadi sifatnya berapa? Misalnya yang disepakati, itu yang disepakati ulama loh, jangan terus dipikir Tuhan itu cuma 99 sifatnya. Nah, koma-koma ini yang dititikkan dalam pemahaman Islam teman sekalian. Misalnya gini, MUI bilang apa ini haram misalnya ya. Itu koma. Ini haram menurut MUI. Tidak sama dengan menurut Tuhan, belum tentu sama. Ngerti ya? Jangan-jangan MUI penelitiannya kurang mendasar, bisa aja. Jadi kalau MUI bilang ini boleh, sebentar, itu koma menurut MUI, menurut orang lain bisa beda, menurut saya bisa beda. Makanya yang taat mutlak itu kepada Allah dan Rasul. Tapi kepada yang selain dua itu relatif. Kita yang harus bekerja memikirkan kembali. Jadi tidak ada taat sama kiai, tidak ada taat sama ulama, ya, tidak ada taat sama pastor. Ya ini sekalian supaya ya Bu ya, kalaupun ini terlalu berat tidak bisa difahami langsung, mudah-mudahan jadi file nanti lama-lama akan paham. Contohnya begini Bu, saya tidak punya hak ditaati Mbak Novia. Saya tidak punya saham apa-apa sama dia. Saya tidak ikut bikin dia. Saya tidak ikut menumbuhkan rambutnya. Dia hidungnya mancung seperti itu, saya tidak ikut bikin.
Maka saya tidak punya hak apa-apa atas beliau. Mripatnya pelolak-pelolok itu. Saya tidak ikut bikin. Ada suami dan istri yang bisa merencanakan, aku tak bikin anak yang meripati pelolak-pelolak. Tidak bisa. Kita hanya bisa tidur sama istri, berdoa, ya Allah mudah-mudahan engkau menganugerahi aku anak yang soleh, kan gitu dok. Kan tidak pakai hidungnya mancung, matanya pelolak-pelolak, bibirnya jangan terlalu lebar. Tidak ada gitu. Kan kita nggak ngomong gitu. Ya. Jadi kalau Mbak Novia taat sama saya, kalau anak saya taat sama saya, itu tidak benar-benar bahwa dia itu wajib taat sama saya. Karena saya tidak punya hak ditaati. Yang wajib ditaati itu Tuhan dan Rasul, Allah wa Rasulullah gitu ya. Nah, kalau dia taat sama saya, anak saya taat sama saya, kalau beliau taat sama hukum Amerika, taat sama bebrayan atau pergaulan yang baik di kampung misalnya, itu sebenarnya berada di dalam lingkup yang besar, yaitu ketaatan kepada Tuhan. Kan begitu? Kan begitu? Atau kalau kita agak teknis, apa betul karyawan di kantor kabupaten wajib taat kepada bupati? Enggak ada haknya bupati untuk ditaati. Dan itu salahnya Indonesia di situ. Dipikirnya bawahan harus taat sama atasan. Itu hanya berlaku di militer. Kalau di birokrasi sipil tidak ada. Bupati dan semua karyawan, presiden dan semua rakyat wajib taat kepada undang-undang yang disepakati. Taatnya tidak kepada orang. Karena kalau cari subjek untuk ditaati namanya Tuhan. Kan gitu. Nah, Tuhan diterjemahkan ajarannya oleh DPR menjadi undang-undang, oleh MPR menjadi institusi. Taatnya kita tidak kepada MPR, taatnya anak tidak kepada orang tua. Tuhan tidak menyuruh kamu taat sama orang tua. Tidak ada ayatnya di Quran. Yang ada birrul walidain, berbuat baik kepada orang tua. Bahwa berbuat baik itu wujudnya adalah ketaatan, hakikatnya dia sebenarnya taat kepada Tuhan. Nah di Indonesia kalau kita kembali ke karyawan kabupaten tadi memang salah kaprah itu mas. Makanya sampai lari ke Philadelphia. Kan di Indonesia salah kaprah, tidak karu-karuan. Begitu bupati baru dia ambil sana ambil sini, copot sana copot sini, gitu. Pecat ini pecat itu, dipikir dia punya hak. Nah undang-undangnya juga kurang kuat. Seharusnya bupati maupun tukang sapu di kantor kabupaten bareng-bareng berposisi sama, yaitu taat kepada undang-undang dan aturan Republik Indonesia. Maka kalau sampai bikin KTP atau bikin paspor ya, kadang-kadang kita nunggu beberapa hari karena kepala imigrasi masih umroh misalnya. Lah susah kita. Loh kenapa harus kepala imigrasi yang tanda tangan? Apa hak dia? Wong taatnya kita bukan kepada kepala imigrasi kok, taat kita kepada undang-undang. Kalau rakyat sudah menyodorkan semua persyaratan yang diberikan oleh undang-undang, semua surat akte kelahiran segala macam sudah kamu kasih, maka hari itu juga, detik itu juga kita berhak mendapatkan paspor. Yang tanda tangan siapa? Siapa saja yang orang kantor itu. Wong legitimasinya tidak pada pejabatnya tapi pada aturannya. Tapi di Indonesia ada yang paham? Ahok doang. Pejabat yang ngerti itu, kan begitu. Jadi tidak ada taat kepada atasan itu. Bahkan pendeta tadi bilang tidak ada taat sama pendeta, yang ada taat sama Allah, kan begitu. Kan begitu. Cuman tajalinya, prosedurnya seolah-olah kita taat. Kan gitu ya Bu ya. Nah jadi ini sambil jadi supaya jadi pelajaran refleksi beliau. Jadi ada fikih, di belakangnya ada usul fikih, yaitu filsafat dan pemahaman-pemahaman mendasar termasuk kebudayaan supaya kita paham kenapa ada hukum. Di belakang fikih ada akhlak. Di belakang usul fikih ada akhlak, itu moral. Orang itu sebenarnya kalau sudah bermoral itu tidak pakai aturan pun beres. Aslinya loh. Masa untuk tidak nyuri ayam tunggu Alkitab. Kita nyuri ayam dulu baru Alkitab turun terus tidak nyuri ayam, tidak gitu toh ya. Meskipun tidak ada Quran, tidak ada Injil, tidak ada apapun ya mosok nyolong PT sampean. Kan begitu kan? Cuman orang modern itu kan menyangka kitab itu yang nyuruh kita tidak nyuri. Enggak, kalau Anda punya moral di dalam diri Anda tidak akan mencuri, tidak akan nyakitin orang lain, tidak akan mengambil, Anda melindungi tiga hal pada manusia. Nyawanya, jadi jangan sampai dibunuh,
karena itu haknya Tuhan. Nomor 2, martabatnya jangan dihina, jangan dilecehkan, jangan tidak diakui eksistensinya, jangan dihalangi pilihannya. Ada orang milih jadi Kristen, ada orang milih makan lontong. Anda sukanya pecel, ndak usah mengutuk yang makan lontong. Iki susah di Indonesia iku lak ngono iku. Mentang-mentang senengane lontong pecel disalah-salahno bentino. Wes tak badoken lontonge gak usah nyalano. Pecele ngono lho. Itu prinsip itu sebenarnya yang sekarang agak mulai hilang di Indonesia. Jadi kita hormat sama beliau apa? Karena beliau punya hak pribadi. Beliau menghormati Anda karena Anda punya hak pribadi. Siapa yang benar? Siapa yang benar? Yang benar ada di dalam dirimu masing-masing dan jangan dikeluarkan. Tetapi nanti surat kebenaran itu datangnya dari Tuhan. Dan saya berharap semua dikasih sertifikat kebenaran. Kalau saya gitu. Kalau sekarang tidak bisa berdebat. Sementara kita di antara Islam ada yang berdebat. Kalau kamu berdoa, mendoakan orang yang sudah mati tidak akan sampai. Ya toh? Gitu toh? Wong bukan bapakmu. Karena yang sampai ke Tuhan itu cuma 3, gitu kan? 1, amal sodakoh. Jadi pokoknya kebaikanmu. Nomor 2, ilmu yang bermanfaat. Nomor 3, anak yang mendoakan, anak soleh yang mendoakan bapaknya. Selain 3 itu tidak sampai gitu kan? Sopo sing ngomong ngono iku? Nyele lambene kene tak keplene tembok. Sing ngomong ngono iku sapa? Itu kan idza mata ibnu adama in qata amaluhu. Kalau anak Adam meninggal, terputus amalnya. Terputus amalnya itu tidak sama dengan tidak sampai doanya. Terputus amal itu maksudnya ndak bisa kerja di pabrik lagi, ndak bisa ngurusi warung lagi, itu kan terputus amalnya. Ndak bisa ke Al-Falah lagi, ndak bisa nyambangi gereja lagi, itu maksudnya terputus amalnya. Karena sudah mati fisiknya. Bukan kok doanya ndak sampai. Gitu loh. Wong jelas kok ingkotoa itu putus. Amaluhu amalnya. Ilamin salatin kecuali 3 tadi. Gitu. Nah, kalau Anda melihat doa-doanya Nabi Muhammad, kan Nabi Muhammad mendoakan semua umat manusia, semua kaum muslimin yang mati maupun yang hidup, semua didoakan. Lah kalau gitu Rasulullah sia-sia dong. Al-ahya'i minhum wal amwat, yang masih hidup maupun yang sudah mati didoakan sama Rasulullah. Sekarang kalau memang tidak sampai, bilang sama Muhammad, cari kuburannya. Kamu doa dulu enggak sampai loh. Ayo berani ngomong gitu kamu. Nah yang benar Gus Dur. Gus Dur ditanya orang, Gus, kalau mendoakan mayat itu sampai apa enggak? Terus Gus Dur dengan ngantuk-ngantuk bilang sampai lah. Loh kok Gus Dur berani memastikan, sebentar, doamu balik apa enggak? Ya enggak Gus, ya sudah sampai berarti. Oh enggak balik kok. Lo nek kirim paket, paketnya enggak balik berarti sampai kan gitu. Nah, yang paling simpel Gus Dur itu. Lah dongamu balik lah gak? Mboten Gus, ayo tutuk nang ngono rek. Jadi sudahlah. Tuhan itu semua milik Tuhan. Anda sholat di gereja. Gereja kan urusan mereka menyebut gereja. Anda tidak menyebut gereja karena menurut Anda itu gedung. Karena Anda tidak terkait sama teologi Kristen. Bagi mereka juga Al-Falah ini kan Anda anggap masjid. Karena rumah biasa sebenarnya. Benar? Kalau nanti kemana ke masjid, kan orang bayangin wono ngene. Enggak ono. Nah masjid, dia menjadi masjid Al-Falah adalah terletak di dalam pikiran dan hatimu. Betul enggak? Nah kata Muhammad, dimanapun engkau bersujud, itulah masjid. Mau di sawah, mau di jalan raya, ya cuman jangan di jalan raya. Kecuali pas ditutup. Engko kon mentang-mentang alim, duhur langsung mudhun kendaraan sembayang. Nah gitu ya teman sekalian. Jadi dimanapun kau bersujud di situ masjid. Ini banyak dilanggar oleh teman-teman kalangan-kalangan Islam sendiri. Kok kamu sholat di gereja? Loh ini gereja kan bagi mereka, bagi kita itu gedung. Dan yang sampai ke kita adalah kebaikan hati mereka meminjamkan tempat. Masa ono lemah Kristen, ono tembok Kristen,
Tembok ini Kristen, nggak ono tuh ya. Tembok iki PKS, nggak ono. Tembok ya tembok, gedung ya gedung, lantai ya lantai gitu loh cara berpikirnya, betul enggak? Kadang-kadang hari Minggu beliau memfungsikan itu sebagai tempat peribadatan, terus mereka menyebut itu gereja. Kalau besoknya untuk kenduran ya tempat kenduran. Kok ruwet sih arek-arek iki yang bener nggak? Angel urip pisan ya Allah ya Rabbi ya Karim. Rasulullah pernah membuka masjidnya untuk peribadatan teman-teman Yahudi, juga teman-teman Kristiani, tidak masalah. Di Indonesia kita belum berani karena mental kita belum kuat. Dan iso ditelorong temen karo tonggo. Bayangan ono kebatian di gereja. Mbok. Wis mesti teko Allahu Akbar nggak woncar iku. Sopo iki gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, ayo kita berpikir lebih rasional, lebih memahami sesuatu secara nalar, presisinya yang jelas. Jadi kan tadi saya bilang, udah ndak usah ngomongin Jokowi dulu, wong kamu ndak paham. Ndak usah ngomongin politik Indonesia, apa lu kan ngomong politik Indonesia, duduk penggaweanmu, duduk tugasmu, tenang aja, Pak. Wis bah Jokowi, bah SBY, bah sapa sak karepe kono, sing penting aku dadi wong apik, selesai. Saya tidak nyakitin orang, output saya selalu bermanfaat untuk orang lain, that's all life. Gitu ya. Kalau Anda bertugas sebagai Indonesianis politolog lah, baru Anda tanya itu. Politolog itu hanya ya politolog, orang yang ahli politik, sama dengan sosiolog itu kan orang yang ahli ilmu sosial itu. Lagian ini apa menurut dadi politolog? Nyambut gawe kadang-kadang Senin Kemis sadane dikon dadi politolog. Lah apa gitu ya? Oke. Saya lengkapi, depan sendiri fikih, usul fikih, akhlak. Di belakang akhlak ada yang namanya akidah. Kalau kita menyebutnya teologi, apa kalau di Kristen saya nggak tahu. Pokoknya akidah ini urusan hubungan sama Tuhan. Kepastian yang padat. Bahwa saya diciptakan Tuhan, bahwa Tuhan saya itu begini, saya begitu. Itu namanya teologi. Di belakang teologi ada yang namanya takwa. Takwa itu adalah online-nya kita terus-menerus dengan yang menjadi sumber dan akhir dari kehidupan kita. Dari sanalah kita berasal dan dari kesanalah kita menuju. Itu namanya takwa. Seluruhnya tadi namanya iman. Itu konco-konco. Nah saiki wis gak karu-karuan iman takwa wis dicampur aduk gak karu-karuan endi kacang endi kedele wis gak karu-karuan saiki. Gitu kan, setiap pengajian selalu disebut mari kita tingkatkan iman dan takwa. Ke tahun 45 lho, pengajian meningkatkan iman dan takwa. Kapan meningkatnya kok bendino meningkatkan terus. Gitu kan? Jadi Bapak sekalian, jangan bertengkar soal fikih tadi. Wong di ya sampean lho. Allahu Akbar. Ini Imam Syafi'i. Kalau tafsirnya Imam Hanafi Allahu Akbar ngene. Enggak kan bingung ngono lho ki arek iki kok tangane ngene ya. Lah ndak apa-apa tangannya begini asal ndak begini aja. Karena masing-masing ada sejarahnya, ada nasnya, ada legitimasi historisnya. Jadi ndak apa Allahu Akbar ndak apa-apa. Allahu Akbar ono meneh sing ngene. Terus kita arek iku rasa-rasen sembayang ngene. Ono meneh saking sregepe Allahu Akbar itu diputer karena hatinya enggak kunjung khusyuk. Allah bar wah begitu bari mereng ngene kene kene. Sing bener sing ndi? Sing bener adalah memohon kepada Allah, ya Allah terimalah semua sepanjang mereka berniat baik untuk menghadapmu. Kan begitu. Perkara perbedaan enggak masalah. Apa tahiyat at-tahiyatul mbak ono sing gini, asyhadu alla ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Baru gini kan? Ono menasing langsung at-tahiyatu langsung gini. Begitu Muhammad Rasulullah. Ci angel ya arek. Saya bilang, Cak Nun yang bener yang mana? Saya berpihak kepada orang yang tidak gini. Arep ngopo kowe? Mergo gak duwe driji. Karena enggak punya jari-jari. Kamu itu berdebat soal, kamu enggak punya berdebat soal itu kan menyakiti hati orang yang enggak punya ini. Kamu itu bagaimana? Nanti ada jaran kepang,
barongsai, haram itu, haram. Terus kan mangan beling. Wah, mangan beling, semprong pangan. Saya pernah itu soalnya. Mangan semprong, kriuk. Silet tak makan, set. Saya di Amerika, di Filipina lama saya. Kalau cari duit pakai pura-pura mabuk, mangan gitu ya. Terus wah, banyak orang ngasih duit, lumayan aku bisa pulang ke Indonesia. Terus, wah itu bekerja sama setan, buktinya bisa mangan beling. Loh kamu kok tahu kerja sama setan, kamu berarti pernah, ayo. Kok kamu tahu kalau itu kerja sama setan? Kamu punya pengalaman, kamu punya ilmu, kan kamu gak tahu apa-apa. Dengan setan apa tidak kan kamu gak tahu apa-apa. Kok kamu nuduh-nuduh? Ono meneh, itu haram. Gini loh, orang ini ndak bisa makan nasi, ndak bisa beli, terus terpaksa mangan beling. Sebenarnya yang harus kamu lakukan adalah membawa bungkusan nasi, bukan mengharamkan dia, gitu loh. Nggak pernah ngasih makan, marah, kan gitu orang-orang ini. Ya jadi bapak sekalian, tolong di sini tidak ada pertengkaran fikih. Upamanya taraweh, ada yang 23 rakaat dengan witirnya, ada yang 11 rakaat. Di sini berapa? Kalau ada yang ingin 23, begitu 8 rakaat, Anda minggir. Anda terusin sampai 20, terus witir sendiri. Tidak masalah toh. Kalau di sini 23, ya, begitu 8 rakaat Anda minggir, Anda langsung witir. Kan gitu. Tidak ada masalah. Syukur disepakati wong 23 ya boleh, 11 ya boleh. Kamu tahu asal usulnya kok 23? Itu bid'ah. Jadi Sayyidina Umar itu sholat sebagaimana Rasulullah 11 rakaat. Tapi setelah sholat karena cepet kan, sekarang itu sholat speedy di mana-mana. Remnya 7 GB atau cowopet. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim Allahu akbar. Nun Allahu akbar. Jadi suratnya mek sak huruf. Nun, alif lam mim, alif lam ra. Wis cowopet sembayangi. Selesai tarweh, terus main-main nih teman-teman, nggak ada kerjaan. Ono sing gaple, ono sing remi, ono sing nang kafe gitu ya. Sama Umar gini, tak dawakno ae, berkurang waktunya untuk iseng-iseng. Akhirnya dibikin 23 rakaat. Jadi itu idenya bukan ide Nabi Muhammad, itu idenya Umar. Kenapa? Boleh wong sholat sunat aja kok. Mau 350 rakaat sak karepmu kok nek kuat. Nggak ada masalah. Gitu loh. Nah itu jangan diperdebatkan. Nggak apa-apa, 23 monggo, 11 monggo. Syukur jamaah. Bapak gimana ini sekarang 11 apa 23? Ada yang menjawab, ya sudah 11 saja wong keset kabeh. Ada yang 23 enggak kuat saya, enggak apa-apa. Atau sehari 11, sehari 23. Bisa juga. Tapi harap siap-siap pas 23 jamaahnya sak baris. Pas 11 rodok 3 baris, 4 baris. Jadi semua ada resikonya. Dan tolong jangan bertengkar soal fikih, karena itu pandangan yang berbeda-beda terhadap nasnya. Gitu loh. Enggak ada masalah, jangan bertengkar. Kalau mencari orang benar apa tidak, lihat ke belakangnya, yaitu akidahnya, akhlaknya, gitu ya. Jadi akhlak itu nomor 1. Bahwa Anda sholat atau tidak sholat, enggak usah diawasi. Ibarat warung, biarin itu wajannya pakai merek apa. Gorengnya itu ngene tak ngene sakarepe wis. Sing penting sing disugono sehat dan enak, kan gitu. Hidup itu begitu. Oke, terakhir teman-teman sekalian. Ya, saya mau bid'ah wajib. Bid'ah itu apa Bu artinya? Bid'ah itu segala sesuatu yang tidak diperintahkan oleh Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Itu semua bid'ah. Wes, tit ya. Tapi sekarang Anda ingat, hukum itu ada, dit itu bahasa Jawa Timur ya, dit lah ya. Hukum itu kan ada skalanya. Perda Kabupaten Belitung tidak berlaku di Kota Madya Palembang, betul enggak? Jadi sekarang kalau ada hukum,
Fahami dulu, tanyakan ini skalanya seberapa. Skalanya ini berlaku di mana? Saya dikejar tentara di zaman Nipa sama polisi di Kabupaten Sampang. Saya gini-gini sampai ganti-ganti mobil, ganti pakaian supaya tidak dikenali. Tapi begitu saya melintas sampai ke Kabupaten Bangkalan, mereka tidak bisa nangkap lagi karena urusannya Sampang. Jadi hukum di Sampang beda dengan di Bangkalan. Nah, bid'ah adalah sekali lagi segala sesuatu yang tidak dikerjakan Rasulullah, tidak dianjurkan dan tidak dilakukan. Tapi skalanya di mana? Ini Bangkalan apa Sampang apa nasional? Kalau ini berlaku nasional ya monggo. Nah, saya ingin katakan sama Anda, kalau ini berlaku umum, tidak ada batas perdanya, maka segala sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah, tidak diperintahkan dan tidak dianjurkan, jangan dilakukan. Misalnya mikrofon. Tidak ada Nabi pakai mikrofon. Tidak boleh pakai mikrofon. Bid'ah. Modar gue. Listrik. Kipas angin. Foto. Video. Tidak ada Nabi videoan, tidak ada. Twitter. Cari nama Nabi-Nabi di Twitter kalau ada. Jadi Twitter berhenti. Facebook berhenti, internet berhenti, tidak ada Nabi bikin negara bubar semua. Ayo modar gue lagi. Pesawat, tidak ada Nabi naik pesawat. Pulang ke Indonesia, berangkang, ngelangi. Berangkang itu merangkak, ngelangi itu berenang. Ayo, kalau itu berlaku umum, berarti Anda tidak bisa hidup. Sepatu, tidak ada pakai sepatu Nabi. Yang paling sukar celana dalam. Kita tidak bisa nyelidiki, Nabi-Nabi dulu pakai celana dalam cuma kain diubet-ubet karo gini. Jadi itu ada skalanya. Ada wilayah di mana bid'ah itu berlaku, yaitu wilayahnya rukun Islam. Jadi ada dua masalah, dua skala. Satu ibadah mahdhoh yaitu rukun Islam, satunya lagi ibadah muamalah. Jadi berlakunya bid'ah itu hanya di ibadah mahdhoh. Tidak berlaku di ibadah muamalah. Ibadah mahdhoh itu apa? Rukun Islam. Sholat. Misalnya syahadat, tidak usah ditambahi. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa asyhadu anna Lutfi imamul falah. Tidak usah. Ya? Dah, cukup asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah titik. Nah, kalau kamu tambahi berarti bid'ah. Dah, sholat. Sudah, take it or leave it. Sholat itu Allahu Akbar. Enggak perlu bikin lomba sholat dengan gerakan silat cimande. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Itu bid'ah. Puasa Ramadan. Saya kuat kok, saya puasa mulai subuh sampai isya. Itu bid'ah. Pokoknya maghrib secepat mungkin harus berbuka. Jadi kalau 5 itu dirubah berarti bid'ah. Di luar 5 itu tidak ada bid'ah. Yang ada melanggar Allah apa tidak. Jadi kalau Rasulullah tidak pernah naik sepeda, kamu boleh naik sepeda. Lah kalau semua yang tidak dilakukan Rasulullah terus tidak boleh kita lakukan, lah kowe njur ngopo kowe? Naik haji sekarang ini sampai ada kecelakaan. Itu bayangin kalau mereka menuruti Rasulullah, meniru Rasulullah. Rasulullah itu tawaf ngelilingi itu pakai onta. Saiki jaya wong 2 juta nganggo unta. Mubengi Ka'bah, bandane taeke sak mbrek ngono ya. Ya, nonsian ya. Jadi ngerti bid'ah itu gimana? Jadi kalau ada orang ngomong bid'ah bisa jawab. Bid'ah itu hanya berlaku di ibadah mahdhoh. Kalau di ibadah di luar mahdhoh yaitu muamalah, bergaul sama beliau, baik sama orang lain, bikin kapal, bikin handphone, itu tidak bid'ah. Hukumnya hanya merugikan orang lain apa tidak, menyakiti orang lain atau tidak. Kalau menyakiti orang lain berarti jelek. Gitu loh sekarang. Jadi saya mohon izin refleksi dari beliau tadi akhirnya menjadi ilmu kita bersama. Dan pilihan kita masing-masing tidak ada masalah. Karena Allah mengatakan walikullin wijhatun huwa muwalliha fastabikul khairat. Bukan hanya
Setiap orang, setiap umat, setiap komunitas, apa saja sama Allah dibikin macam-macam. Apa saja, siapa saja. Tidak hanya bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Nyun sewu ya, sampean kelihatannya Chinese ya. Batak. Oke, ya sampean Batak tapi rodok Pakistan sampean. Ya toh, kalau diurut-urut, apa benar sampai ke sananya sampean Cina murni? Belum tentu. Anda pikir saya tidak punya darah Cina? Saya tuh campuran Cina, Arab, Jawa. Tapi kan gak ketok Cina. Jadi kalau apa meneh Arab. Jadi ndak ada. Gus Dur itu juga ya sama, Gus Dur itu ya darah Cina, darah Jawa, darah Arab. Jadi kalau sekarang kita mau ngomong oh ini Cina, ini Jawa, angel wisan. Wis campur aduk gak karu-karuan. Petik campur bebek, bebek campur banyak. Lah ruwet ini kalau kamu nyari-nyari perkara berdasarkan yang disebut ras, ndak bisa udah. Sekarang Islam Kristen aja kalau kita ngomong kualitatif sudah susah. Kalau kuantitatif gampang, oh ke gereja Kristen, ya Katolik, kalau ke masjid Islam, kalau ke masjid ada tahlilan NO, kalau ke masjid tidak ada tahlilan PKS, umpamanya ya, gampang. Tapi kalau ngomong kualitatif, perilaku, iman yang di dalam dada, nggak bisa Anda ngelihat, benar nggak? Islam itu sebenarnya dalam bahasa Inggris itu adjektif apa ya? Kata kerja apa? Kata sifat. Jadi kata sifat yang bekerja, ngerti nggak? Liberation itu kan kata benda tapi kan dinamis. To liberate. Jadi Islam itu artinya to liberate. Aslama liberating. Islam liberation. Gitu. Muslim liberator. Kan gitu aslinya. Jadi karena kita bukan karena Islam itu bukan Muslim tapi Islam, maka dia bersifat dinamis. Jadi Anda kadang Islam, kadang Muslim, kadang tidak, benar nggak? Benar nggak? Pas Anda berbuat sesuai dengan kemauan Allah, Anda Muslim. Pas ngentit, bolos, Anda tidak Muslim, benar nggak? Jadi nggak bisa ini Kristen 100%, ini Muslim 100%, nggak bisa. Dalam beberapa hal beliau Muslim. Dalam beberapa hal Anda disebut Kristiani. Saya kata Romo Mangunwijaya dulu, Cak Nun itu seorang Muslim yang sangat Kristiani. Loh, nganut aja aku baba. Tidak masalah. Saya juga mengatakan Romo Mangun itu seorang Kristiani yang sangat Islami. Itu kan soal bahasa beda-beda, tidak masalah, kayak ayam tadi itu loh. Gitu loh teman-teman. Jadi tolong jangan hanya berpikir simbolik, jangan hanya berpikir formal, jangan hanya berpikir material. Ilmu katon bahasa Jawanya, hanya yang kelihatan mata, tapi mari kita berpikir substansial, intinya, hakikatnya, hakikinya apa. Kira-kira gitu ya. Ada pertanyaan Bapak-bapak kepada beliau atau kepada saya, monggo. Silakan. Sesi berikutnya. Kalau enggak kita nyanyi aja sama Mbak Fia. Saya Pak, saya ojo lunga, saya sampean sing ono sing takon iki. Anybody want to ask to? Satu. Saya buka kesempatan, siapa tahu bisa 2, 3. Bapak yang lain, Mas. Bapak, ada? Pak, tadi Mbak Fia itu dengan saya tanpa sengaja. Saya tidak nyuruh. Dan juga karena saya tidak tahu saya itu punya uang apa tidak. Itu Mbak Fia yang berinisiatif. Kita harus bersedekah $1.000. Itu kalau seandainya Pak Aliang berapa itu? Itu cuma pengandaian, Pak. Pengandaian. Umpama kan boleh ya? Mikir dulu. Untuk perluasan dan penambahan fasilitas untuk supaya berfungsi untuk anak-anak dan jamaah lebih. Nah, itu kan perlu perbaikan tadi, perlu nambahin pintu, perlu segala macam gitu. Nah, Mbak Fia tiba-tiba mengagetkan saya, kok 1.000? Waduh, kalau kita saja 1.000, Pak Aliang berapa? Aku mikirnya gitu saya. Pak Aliang nggak sendirian. Apalagi tidak sendirian. Nggak, mohon maaf tapi gitu, itu yang namanya keindahan pergaulan gitu.
Jangan dilukai itu keindahan itu. Cantik artinya jangan lebih sedikit. Siap, jangan. Siap. Nanti saya akan lanjutkan. Oke, sip, langsung dengan Mas Adi dan lain-lain. Teman-teman lain sudah langsung tadi. Atau ada yang mau angkat tangan? Sudah Bu ya? Mbak Ranti sudah ya semua ya? Oke, teman sekalian, oke kalau gitu sekarang tetap di sini aja biarin. Ya, sama saya kok di sini sama saya. Teman-teman sekalian, lebih penting mana tamu atau tuan rumah? Maka harus di sini. Iya toh? Saya kan juga tamu dari Jogja. Saya tetap di sini sama beliau-beliau. Cuman tidak afdol kalau airnya tidak ada, jajannya tidak keluar. Udah 2 botol ya. Oke. Saya pokoknya senang sekali Pak Liang. Saya titip karena saya juga harus pulang kembali. Saya titip Philadelphia ini ada percontohan plural Indonesia, rakyat Indonesia yang seindah-indahnya. Karena kerjaan saya di mana-mana itu adalah nambal itu Pak. Pedot tak tambal, suwek tak itu kerjaan itu dempul itu kerjaan saya di sana-sana. Itu ada yang sampai parah, ada yang cuma sedikit-sedikit. Dan nyun sewu, di Jombang itu ada desa namanya Mojowarno. Itu dekat tempatnya Nurholis Masjid. Profesor Muhammad itu ada gereja tertua di Pulau Jawa. Ya. Gereja itu berdiri sampai sekarang. Jadi sudah mungkin 80 tahunan. Anda tahu deh berapa, tapi sudah sangat lama. Sejak saya mulai tahu dunia, saya sudah dengar ada gereja itu lama gitu. Di gereja itu tidak pernah ada konflik sedikit pun dengan umat Islam di sana. Di Jombang Selatan itu, Mojowarno itu. Sampai hari ini, kalau hari raya teman-teman Kristen bantuin, kalau Natal teman-teman sedesa bantuin, karena pasti tetap jumlahnya lebih banyak yang Muslim. Gitu ya. Tapi tidak pernah ada konflik sedikit pun. Jadi Bapak-bapak, kalau ada konflik Islam Kristen di Indonesia, hakul yakin, ainul yakin itu rekayasa dari atas. Itu bukan murni rakyat yang bertengkar. Itu pasti ada maksud-maksud politik. Di belakang maksud politik itu adalah maksud penguasaan ekonomi. Kalau kita rapuh sebagai bangsa Indonesia, kita gampang dijajah oleh orang-orang yang merekayasa itu kan gitu. Jadi mohon untuk menyumbang kekompakan Indonesia, mari kita pastikan bahwa kita kompak di sini, tidak bertengkar oleh masalah-masalah kecil yang enggak. Itu ya teman sekalian ya. Amin ya rabbal alamin.